Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kariko yang hari ini kita akan bahas tentang hukum dua Kirchhoff ya. Tapi ini kita akan bahas yang dua loop. Jadi buat kalian yang nonton video ini terus belum nonton yang video sebelumnya yang part 1 yang satu loop, itu mendingan nonton video itu dulu deh karena bakalan sulit ngerti nih kalau misalkan nggak nonton dulu yang video sebelumnya ya. Nah, soalnya ini nyambung. Nah, linknya nanti akan saya taruh di deskripsi atau nanti tinggal klik aja di bagian pojok kanan bawah ya. Nanti akan saya taruh di situ. Oke, gimana? Udah ditonton video yang sebelumnya? Oke, kalau udah, kita lanjut ke pembahasan hukum Kirchhoff untuk dua loop. Nah, ini dia soalnya. Oke, untuk teorinya itu sama aja ya kayak yang satu loop ya. Intinya kita jalan dari satu titik menuju titik lain sampai balik ke titik itu lagi. Cuma untuk satu loop itu mulainya kalian bebas dari mana. Tapi kalau untuk dua loop ini bakalan sulit kalau kayak gitu. Nah, jadi biar gampang, mulai aja dari titik tengah ini nih. Nah, kalau di sini yang E ya. Kemudian arah geraknya itu seperti ini. Apakah harus begini? Enggak sih. Sebenarnya enggak harus, tapi kalau kalian geraknya seperti ini akan lebih mudah ya. Nah, kemudian di sebelah kirinya akan ada dua jalur. Yang sebelah kiri ini kita sebut aja dengan I1 atau IA atau apa aja, bebas. Nah, ini yang sebelah kanan misalkan saya sebut dengan I2. Maksudnya gimana nih? Oke, I1 itu artinya adalah arus yang melewati jalur ini, E ke F, ke A, ke B, kemudian ke E lagi. Sedangkan I2 adalah arus yang melewati E ke D, ke C, ke B, kemudian ke E lagi. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, berapa arus yang melewati hambatan 3 ohm? Ya berarti I1. Kalau arus yang melewati hambatan 4 ohm, berarti I2. Berapa arus yang melewati hambatan 2 ohm? Nah, itu I1 dan I2. Dua-duanya masuk ke situ ya, ke arah bawah ya. Atau kita bisa sebut dengan I3 yang lewatin tengah itu I3 sama dengan I1 ditambah dengan I2. Oke. Nah, baru kita mulai perhitungannya. Oke, saya akan mulai dari yang sebelah kiri dulu. Untuk loop yang sebelah kiri, coba perhatikan saya mulai dari E, kemudian ke kiri di sini ketemu dengan hambatan 3 ohm, berarti ada 3I. Nah, karena di sebelah kiri kita sebut I1, jadinya 3I1. Ke atas itu ketemu yang pendek di sini yaitu negatif 6. Kemudian sampai A, B. Nah, di sini ditambah dengan 2 ohm. Nah, 2 ohm berarti di sini ada 2 dikali arusnya yaitu I3, yang mana I3 itu I1 ditambah dengan I2. Lanjut lagi, negatif 2 sama dengan 0 karena udah sampai E lagi ya. Nah, tinggal kita beresin matematikanya nih. 3I, kemudian di sini 2 dikali I1, jadinya totalnya adalah 5I1. Kemudian 2-nya dikalikan juga dengan I2, ditambah 2I2. Nah, ini min 6 dan min 2, ini jadi min 8. Kita pindahkan ke sebelah sana, hasilnya jadi 8. Oke, kita lanjutkan yang ke sebelah kanan. Untuk yang sebelah kanan mulainya dari E juga sampai D nggak ada apa-apa. Ke atas itu jadi 4, berarti 4I2 karena dia di sebelah kanan ya. Nah, jalan terus ke C menuju B, ada min 9 di situ yang pendeknya. Ditambah lagi dengan 2I1 ditambah I2. Oke, set ke bawah ternyata ketemu dengan yang pendek min 2 sama dengan 0. Nah, ini juga kita beresin dulu. Nah, ini tips aja nih, kalau di sini depannya I1, kita di sebelah sini I1 juga ya. Jadi 2 dikali I1, 2I1. 2 dikali I2, 2I2. Tapi di sini sudah ada 4, jadi totalnya 6I2. Nah, min 9 dan min 2 jadi min 11. Kita pindah ruas jadi 11. Oke, langkah selanjutnya adalah kita eliminasi. Nah, untuk mengeliminasi, kebetulan ini dua-duanya nggak bisa disederhanain lagi. Nah, maka kita langsung eliminasi aja. Saya pengen mencari I1. Nah, kalau untuk mencari I1 berarti kita harus buang I2. Nah, caranya adalah dengan membuat koefisiennya sama. Kalau di sini koefisiennya I2 adalah 2, di bawah sini 6. Maka supaya sama, yang atas kita kalikan 3, yang bawah diemin aja, kaliin 1 ya. Nah, sehingga hasilnya ini jadi kita kali 3, 15I1 ditambah 6I2 itu sama dengan 24. Sedangkan yang bawah, ini yang ke bagian kanan ini tetap aja 2I1
ditambah dengan 6i2 itu sama dengan 11. Tuh, sama ya. Nah, kalau udah sama emang gimana? Oke, kita tinggal coret aja. Karena ini dikurang 24 dikurang 11 itu sama dengan 13. 6i2 dan 6i2 sama, coret aja, cerot gitu ya. Nah, sisanya ini tinggal 15 dikurangi 2 itu adalah 13 I1. Nah, 13 I1 sama dengan 13, maka I1-nya kita dapat 1 ampere dari 13 dibagi 13 itu ya. Nah, next. Pertanyaan selanjutnya apa lagi nih? Coba kita lihat. Oh, arus. Oke, kita cari I2. Setelah dapat I1, kita cari I2 dengan substitusi aja ya. Kita masukkan ke salah satu persamaan tadi. Saya pilih yang persamaan ini yang atas sebelah kiri karena nilainya lebih kecil. Angkanya lebih kecil ya. Jadi 5I1 ditambah 2I2 itu sama dengan 8. I1-nya kita udah punya 1. Berarti 5 dikali 1 ya 5 ditambah 2i2 sama dengan 8. 5-nya kita pindah ruas sehingga 2i1 itu sama dengan 8 dikurangi 5. Maka i1-nya sama dengan 3 dibagi 2, 1,5 ampere. Maaf ini salah penulisan ya. Harusnya i1. Sorry, i2 ini harusnya i2. Oke. Nah, kemudian ketika kita udah dapat I1 dan I2, kita bisa menghitung juga I3 itu sama dengan I1 tambah I2, 1 ditambah 1,5, 2,5 ampere. Seperti itu. Nah, jadi kita udah kejawab sih semua nih untuk poin 1 ya. Arus yang melalui hambatan 3 ohm itu berarti I1 yang nilainya 1 ampere. Nah, kemudian yang melewati hambatan 2 ohm, 2 ohm itu yang tengah, berarti I3, berarti arusnya 2,5 ampere. Dan terakhir adalah yang melewati hambatan 4 ohm. 4 ohm itu I2 yang nilainya adalah 1,5 ampere. Begitu. Oke, untuk pertanyaan pertama kita udah bahas, udah kejawab semua ya. Berarti I1, I2, dan I3 udah ketemu. Tapi yang nggak kalah penting adalah sebenarnya arahnya nih. Oke, I1, I2, dan I3 ternyata hasilnya semuanya positif. Berarti pemisalan kita di awal tadi, arah geraknya itu adalah sesuai dengan arah arus. Maka I1 itu arahnya ke situ, ke atas, ke kanan, dan ke bawah gitu ya. Sedangkan I2 juga sama, ini ke kanan, ke atas, ke kiri, dan ke bawah. Jadi I3-nya ke bawah, I1 ke kiri, awalnya dari titik E ya, I2 ke kanan. Oke, nah untuk pertanyaan selanjutnya, beda potensial antara titik A dan D. Ini artinya kita tinggal jalan aja dari A menuju ke D. Oke, pilih jalur yang mana? Bebas aja sih sebenarnya. Cuma saya akan pilih jalur dari A ke B, kemudian ke C, ke D. Nah, kalian boleh juga nih dari A ke F, kemudian ke E, kemudian ke D. Sama aja kok harusnya. Oke, kita hitung di sebelah sini ya. VAD itu sama dengan, saya tadi mulai dari A ya. Jadi dari A ke B nggak ada apa-apa. Dari B ke C di sini kita ketemu sayap panjang jadi 9. Kemudian dari C kita ke bawah. Tapi coba kita lihat, ini kita ngelawan arah arus, maka ini ditambah dengan 4 dikali I2-nya itu tadi 1,5 ya. Tapi karena kita ngelawan arus itu jadi negatif 1,5. Yang hasilnya itu 9 ditambah dikurang 4 kali 1,5 itu 6. Berarti ini 3 volt. Nah, ini juga kalau misalkan kalian pilih jalur yang bawah ini juga bakalan sama loh ternyata. Jadi dari A ke bawah ini plus 6. Kemudian di sini ngelawan arus, jadi ini 3 ohm. Ngomong-ngomong 3 ohm itu dilewati arus 1 ampere ya. Ini di sini masih ada. Nah, berarti dikurangi 3 nih. 3 kali min 1 min 3. 6 dikurangi 3, 3. Jadi sama aja. Kesana udah nggak ada apa-apa lagi. Oke, seperti itu. Yang selanjutnya, ini ada contoh soal lain nih. Yang kedua ya. Nah, ada contoh soal kedua. Nah, buat kalian yang mau nyobain, langsung di pause aja. Langsung dikerjain ya. Oke. Nah, untuk yang sekarang ini saya mulai dari sini nih ya. Kita bahas aja. Nah, saya mulai dari yang tengah-tengah dan arah geraknya juga masih sama begitu. Nah, ini di sebelah kanan juga begitu. Oke, cuma kalau misalkan ada beberapa hambatan kayak gini dalam satu jalur, langsung jumlahin aja ya.
Baik itu hambatan yang real, hambatan beneran, yang bentuknya lancip-lancip gitu, atau yang ada di dekat baterai seperti ini, R kecil. Nah, kita jumlahin aja. Kalau yang R kecil ini namanya hambatan dalam ya. Nah, kita jumlahin aja jadi 0,5 tambah 0,5 jadi 1. 1 ditambah 1 itu jadi 2. Berarti 2 ohm sebelah kiri. Oke, kita langsung aja tulis jadi 2 I1 di kita nggak ada lagi. Oke, ditambah dengan 6 I1 tambah I2, kemudian min 4 itu sama dengan 0. Berarti ini kita jumlahin aja ya. 6 I1 dan 2 I1 jadi 8 I1 ditambah dengan 6 I2 itu sama dengan 4. Oke, ini masih bisa disederhanakan sehingga hasilnya jadi bagi 2 ya. 4 I1 ditambah 3 I2 itu sama dengan 2. Oke, mentok sampai situ kita nggak bisa apa-apain. Next, untuk yang sebelah kanan ini juga kita jumlahin aja. Ini jadi 0,5 dan 2,5 itu jadi 3 ohm. Nah, 3 ohm berarti ini jadi 3 I2 ditambah dengan 6 I1 dan I2. Tadi tegangannya berapa ya? Min 2 ya? Sama dengan 0. Nah, yang barusan ini saya ngitung hambatannya dulu semua ya, biar lebih simpel aja. Kemudian tegangan-tegangan atau baterai-baterainya itu ditaruh di akhir. Oke, kita beresin matematikanya di sini jadi 6I1 ditambah 9I2 itu sama dengan 2. Seperti itu. Oke, lagi-lagi saya mau pengen mencari I1 dulu nih. Nah, berarti kita harus buang I2. Caranya adalah dengan koefisiennya dibuat sama, ini supaya sama, ini udah 3, 9, ini kita kali 3 aja biar jadi 9 ya. Nah, maka eliminasinya jadi seperti ini. Kali 3 jadi 12I1 ditambah 9I2 itu sama dengan 6. Sedangkan yang bawahnya 6I1 ditambah 9I2 itu sama dengan 2. Seperti itu. Nah, terus kita kurangin. Habis. Oke, 12 dikurangi 6 hasilnya adalah 6I1 sama dengan 4. Dan I1 nya sama dengan 4/6 atau 2/3 ampere. Nah, itu untuk yang I1 atau arus yang mengalir di sebelah kiri ya. Next, setelah ketemu I1 kita cari I2 ya, atau yang sebelah kanan ya, dengan cara substitusi aja. Oke, saya masukin ke yang kedua sekarang. Berarti di sini 6I1 ditambah 9I2 itu sama dengan 2. I1-nya kita udah dapat 2/3. Berarti 6 dikali 2/3 dan ditambah 9I2 itu sama dengan 2. 6 dikali 2/3 ini coret, ini hasilnya 2. Hasilnya 2 kali 2 4 ya. Sehingga 9I2 sama dengan 2 dikurangi 4, pindah ruas. Nah, maka I2-nya adalah negatif 2/9. Nah, terakhir I3 atau yang lewati tengah itu tinggal kita jumlahin aja I1 dan I2. Berarti 2/3 ditambah negatif 2/9. Oke, kita kali yang ini, kita samakan penyebutnya jadiin per 9 ya. Ini jadi 6/9 ditambah dengan negatif 2/9 atau jadinya 2 dikurang 2/9. Yang hasilnya ternyata adalah 4/9. Oke. Nah, kok ini ada yang negatif nih? Gimana dong? Gampang. Negatif itu artinya nggak salah ya, nilainya benar, cuma arahnya. Arah tadi kita bergerak itu nggak sesuai dengan arah sebenarnya. Berarti arah arus sebenarnya kemana dong? Oke, kita I1-nya positif, berarti ke kiri, kemudian ke atas, ke kanan. Nah, kemudian di sini ke bawah. Kemudian I2-nya yang harusnya ke kanan, ke atas, ke kiri, ini karena nilainya negatif berarti jadi seperti ini. Ke kiri, yang ininya ke bawah, jadi sebaliknya ya, ini ke kanan. Kemudian kita lihat I3-nya positif. Oke, berarti masih benar ke bawah I3-nya ya. Seperti itu. Nah, jadi I1, I2, dan I3 kita udah bisa menentukannya. Pertanyaan selanjutnya adalah menghitung beda potensial antara titik A dan B. Artinya kita tinggal jalan aja dari A menuju ke B. Nah, saya akan pilih jalur yang ke atas di sini ya. Dari A, kemudian ke atas, kemudian ke B di sini. Nah, dan itu jalurnya sesuai dengan arus I1. Maka di sini V
A, B itu sama dengan min 0,5. Oh enggak, ini 0,5 ohm, di sini 1 ohm, berarti jadinya 1,5 kali I1 kemudian dikurangi dengan 4. Maka ini sama dengan 1,5, atau 1,5 itu adalah 3/2 ya. Dikali I1-nya adalah 2/3 dikurangi dengan 4. Kebetulan nih kita langsung sederhanakan aja, 3 dan 3 saling coret, maka hasilnya 1 dikurangi dengan 4. Maka VAB-nya adalah min 3 volt. Seperti itu. Oke, next kita punya satu soal lagi nih, tapi pertanyaannya cuma satu, yaitu hitung beda potensial titik P dan Q. Oke, artinya kita bisa aja menghitung kayak tadi ya. Kita bisa menghitung I1, I2, I3, kemudian kita cari V antara PQ. Tapi kalau misalkan pertanyaan cuma ini aja sih, kita nggak perlu menghitung arus sebenarnya ya. Kita bisa menggunakan rumus yang ini nih. Oke, VPQ itu sama dengan V1 per R1 dan seterusnya ya. V1 itu apa? Tegangan yang ada di sebelah kiri. V2 tegangannya yang di tengah, V3 tegangannya yang di kanan. R1 itu adalah hambatannya ada di jalur kiri, R2 hambatannya ada di jalur tengah, dan R3 adalah hambatan yang ada di jalur kanan. Oke, karena dimintanya di sini PQ, artinya dari P menuju ke Q. Berarti kita lihatnya dari bawah ya. Maka V1-nya di sini kita lihat cara mengerjakannya. Kita jalan, ternyata kita menemui angka yang panjangnya. Kalau kita lihat dari bawah ya, yang panjang di sini, maka plus 13. Maka jadinya 13, R1-nya 6. Ditambah V-nya berapa? Min 5. Nah, di sini min 5/2 dan terakhir ditambah 17/2 dibagi 1/6 ditambah 1/2 ditambah 1/2. Oke, mari kita samakan dulu penyebutnya nih. Kita jadikan per 6 ya berarti. Jadinya di sini udah 13/6 dikurang kali 3 jadi 15/6 dan ditambah dengan 17 dikali 3 itu 51/6. Yang bawah juga sama, kita jadikan per 6, berarti ini 1/6 ditambah kali 3 berarti 3/6 ditambah 3/6, seperti itu. Dan karena penyebutnya semuanya udah sama nih, atas bawah itu penyebutnya sama per 6. Oke, kita coret aja karena sama ya. Jadi ketika dikalikan 6, atas 6 bawah 6 itu habis. Maka hasilnya tinggal 13 dikurang 15 ditambah 51, yaitu hasilnya 49. 1 ditambah 3 itu 7. Jadi hasilnya jadi 49/7, ternyata 7 volt. Dan coba deh kalian hitung menggunakan arus, bakalan sama nggak ya? Oke, nanti kalau hasilnya sama komen di bawah. Nah, itu dia barusan pembahasan mengenai hukum 2 Kirchhoff, rangkaian listrik 2 loop ya. Nah, semoga kalian bisa memahami materi ini, dan juga semoga video ini bisa bermanfaat deh buat kalian. Saya Kariko pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video-video yang lainnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.